Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di ruang praktek listrik, tempat belajar listrik online. Ya, hari ini kita akan membahas mata pelajaran untuk kelas 12, yaitu perawatan dan perbaikan peralatan listrik. Ya, pada kesempatan kali ini atau di pembahasan yang ketiga ini, untuk perbaikan peralatan listrik kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari bagaimana perawatan dan perbaikan dispenser, ya. Perawatan perbaikan peralatan listrik untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Oke. Kita mulai, ya. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan cara perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas, menerapkan prosedur perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas, kemudian melakukan perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas, dan melakukan perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Materi pokok pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang pertama adalah perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas, salah satunya adalah dispenser, dan yang kedua adalah perbaikan daripada dispenser. Oke. Sebelum kita lanjutkan, jika ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe pada video ini untuk kemajuan belajar listrik kita bersama. Oke, terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang belum pastikan jika ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tombol loncengnya untuk supaya update video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dispenser. Oke. Dispenser adalah peralatan listrik rumah tangga yang menggunakan energi listrik untuk tujuan memanaskan elemen pemanas dan menjalankan alat pendinginnya. Pada dispenser terdapat heater yang berfungsi untuk memanaskan air yang terdapat pada tabung penampungan. Heater pada umumnya memiliki daya 200 sampai dengan 300 watt. Jenis dispenser ada beberapa. Yang pertama adalah dispenser biasa. Dispenser yang tidak memiliki pemanas maupun pendingin. Ya, hanya sebagai tempat saja menaruh galon supaya mudah dalam kita mengambil air minum. Kemudian ada dispenser hot and normal. Memiliki pemanas tetapi tidak dilengkapi dengan pendingin. Kemudian dispenser hot and extra hot. Dispenser yang dapat memanaskan air sekaligus mendidihkannya. Yang keempat adalah dispenser hot and cold. Dispenser yang dapat memanaskan sekaligus mendinginkan air. Oke, komponen dispenser, ya, dispenser biasa, ya. Ini bagian-bagian utama daripada dispenser. Yang pertama adalah saklar on off, ya, ini yang ada di bagian paling atas, ya. Kemudian ada termostat 1, ada termostat 2, ini di sini, ya. Nomor 2 dan 3. Kemudian saluran daya utama di sini adalah nomor 4, ya. Ini bagian belakang yang terhubung ke kabel keluar yang dihubungkan ke stop kontak. Kemudian ada 5 adalah elemen pemanas. Ini adalah di tabung penampungan ini, ya, elemen pemanas. Kemudian ada saluran air panas, ya, saluran air panas nomor 6, ya, saluran air panas ini nomor 6, ya. Kemudian saluran air normal itu adalah nomor 7, jadi tidak masuk ke penampungan yang ada heaternya, ya. Kemudian ada pipa pembuangan, ya, 8 itu pipa pembuangan ini. Pipa pembuangan sebelah sini. Ini kalau dibuka di bagian belakang dispenser. Oke. Kemudian kalau dilihat dari luar, dispenser itu ada yang pertama adalah anti spill, ini yang nomor 1, ya. Kemudian ada fuse, ya, ada juga yang tidak dilengkapi dengan fuse nomor 2, ya, ini. Kemudian ada tombol power switch, ya, tombol power switch tadi ini, ya, nomor 3 ini, ya. Kemudian ada 4 adalah indikator, ya, power indikator. Kemudian 5 adalah hot indikator. Kemudian ada nomor 6 adalah ini extra hot. Ini berarti untuk konstruksi yang hot and extra hot, ya.
Kemudian ada tombol extra hot, ada blue water, ada red water, dan drainage plug ya. Ini maksudnya adalah yang bagian ini hampir semua dispenser ada, yaitu misalnya ada air yang tercacar itu ada penampungannya, drainage ya, plug, bisa dilepas dan dibersihkan. Oke, prinsip kerja dispenser. Dalam dispenser air akan mengalir dengan siklus galon air, kemudian masuk ke tabung penampung, kemudian ada tabung pemanas, keran, dan pastinya gelas ya. Kemudian proses pemanasan terjadi saat air masuk pada tabung pemanas. Tabung pemanas terbuat dari logam, memiliki sensor suhu dan dikelilingi oleh pemanas di sekitar tabungnya. Sensor suhu akan membuat panas bekerja. Jika panas mencapai maksimal, sensor suhu akan bekerja untuk memutuskan arus listrik pada pemanas. Oke, kita masuk ke perawatan dispenser. Dilakukan supaya apa? Supaya alat ini bisa bertahan atau menjadi awet pastinya. Nah, pada dasarnya perawatan dispenser sudah ada pada buku petunjuk penggunaan pada saat kita membeli dispenser. Nah, berikut bentuk perawatan dispenser ya. Ya pastinya kalau kita membelinya baru pasti kita akan baca dengan seksama buku petunjuk penggunaan sebelum dispenser tersebut kita gunakan pertama kali. Kemudian meletakkan pastinya dispenser ini pada tempat yang mendatar atau tidak miring. Kemudian jangan menyalakan dispenser pada saat air ini tidak ada dalam penampungan. Ya, bersihkan dispenser setelah 3 kali penggantian galon air dengan cara mencuci bagian luarnya hingga bersih ya, tabung penampungan juga hingga bersih. Ya pastinya hindarkan rangkaian kelistrikan terkena siraman air. Oke, diagnosa kerusakan dispenser, biasanya kebocoran dispenser ya. Yang kedua adalah air dispenser tidak menjadi panas atau dingin. Kemudian lampu indikatornya tidak menyala atau dispenser mati total. Ini biasanya yang sering didiagnosa atau kerusakan yang sering dijumpai pada dispenser. Kemudian kalau kita bahas satu persatu, kebocoran dispenser ya. Dispenser ini mengalami kebocoran itu biasanya sebabnya adalah kerusakan pada keran air pada dispenser, kemudian selang atau pipa dispenser yang rusak, kemudian galon air minum yang bocor. Kemudian air dispenser tidak menjadi panas atau tidak menjadi dingin. Hal ini disebabkan oleh kerusakan komponen kelistrikannya. Kalau tidak panas ya elemen pemanasnya. Kerusakan kelistrikan ini bisa jadi yang pertama adalah bimetal pada sensor suhu yang rusak. Kemudian kabel rangkaian kelistrikannya ada yang putus, atau tabung atau elemen yang rusak pada tabung penampungan yang ada elemen pemanasnya yang rusak. Yang ketiga, lampu indikator tidak menyala. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena rangkaian listrik khususnya yang terkait dengan lampu indikator mengalami kerusakan sehingga lampu indikator tidak bekerja atau mati. Oke, sebelum kita lanjutkan, jika ini bermanfaat silakan untuk tekan subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum, jika ini bermanfaat untuk Anda silahkan untuk ditekan subscribe maupun tombol loncengnya untuk bisa update video-video pembelajaran yang selanjutnya. Dispenser mati total biasanya ditandai dengan kondisi dispenser yang tidak menyala atau bekerja meskipun sudah tersambung dengan power supply. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan pada sistem kelistrikan dalam dispenser, bisa kabel putus, sekring putus, atau saklar yang rusak. Ya, kalau kita buka bagian dispenser ini, pertama-tama lihatlah kemungkinan kerusakan yang ada pada dispenser. Jika kerusakan pada kabel yang putus, pasang kabel baru atau sambung atau ganti jika memungkinkan. Ya. Kemudian jika kerusakan pada saklar, gantilah saklar tersebut dengan saklar yang baru. Jika terjadi kerusakan pada termostat, pastinya ya ganti yang baru juga. Jika kerusakan pada elemen pemanas, maka gantilah dengan elemen pemanas yang baru. Nah, cara memperbaiki dispenser yang tidak lagi panas. Ya, buka penutup belakang, amati secara keseluruhan komponen dispensernya. Kemudian kerusakan yang paling sering jika dispenser tidak lagi panas adalah switch yang gosong, kabel yang longgar,
atau putus, atau hangus, serta komponen lainnya yang kemungkinan tidak berfungsi lagi. Gunakan multimeter skala ohm untuk memeriksa komponen-komponen yang apakah masih berfungsi atau tidak. Jika kerusakan terjadi pada kabel dan switch, kita dapat memperbaikinya dengan menyambung atau mengganti switch yang rusak. Pasang kembali tutup belakang, pasang galon air, dan uji cobalah dispenser tersebut. Oke, sampai di sini untuk perawatan dan perbaikan alat listrik yang menggunakan pemanas. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas perawatan dan perbaikan setrika listrik. Hari ini kita sudah selesai membahas tentang dispenser. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Selamat belajar, terutama untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Dan nantikan video pembelajaran berikutnya atau di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.